oleh Allah. Nah, ولما كان الأصل في إقامة الموالد والاعتبار بسيرة صاحب المولد والانتفاع بذكراه وانتهاز فرصة التجمع للتعارف والتعاون على البر والتقوى والانصراف إلى الله بذكره وتعبد له والاستماع على الوعظ والقرآن وإخراج الصدقات وهي نوع من الشكر الجماعي لله تعالى على تفضله بمن جعل ذكريات موالدهم هذه خيرا على المسلمين في دينهم ودنياهم. Nah, maka ketika asalnya mendirikan maulid itu adalah mengambil pelajaran dari sejarah sahibil maulid yang punya maulid. Dan bukan hanya itibar, tetapi mengambil manfaat dengan memperingatkannya, bizikra, dan mengambil kesempatan intihazil fursah, ya, mengisi kesempatan untuk kesempatan berhimpun untuk saling mengenal, saling tolong menolong kepada kebaikan dan takwa, dan insiraf ilallah, ya, kembali menuju kepada Allah dengan mengingat Allah dan beribadah. Ta'abbud artinya amalannya semua semata-mata ibadah. Ya, jika amalannya semua semata-mata ibadah kepada Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan Quran, ada peluang juga untuk mengeluarkan sedekah, maka wahia, ya, wahia, dan itu adalah nau'un minasyukril jama'i lillah. Itu semacam syukur secara bersama, secara kolektif kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas tafadduli karunia Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang menjadikan biman ja'ala dzikrayati mawalidihim, yang menjadikan peringatan ya, maulid mereka ini adalah kebaikan bagi umat Islam pada agama mereka dan juga kepada dunia mereka. Karena maulid apa sebetulnya yang dilakukannya? Ya, adalah mengambil pelajaran dari sejarah Nabi. Dan juga banyak manfaat dengan mengingat Nabi. Bahkan juga kesempatan berhimpun untuk saling mengenal, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Maka itu adalah nau'un minasyukril jama'i. Nah. Qala Syekh Atiyah Saqaf الاحتفال بالموالد والذكريات بوجه عام ليس هناك دليل يمنعه وإنما الممنوع أن تستحدث فيه عبادة ليس لها أصل في الدين أو يكون أسلوب الاحتفال محرما أو ينتج محرما فيكون الاحتفال ممنوعا لا لذاته بل لما يعرض له. وقد صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل كل أسبوع بذكر مولده وذكر بعثته وذلك بأسلوب فيه إظهار لعبودية الله والحاجة إليه والحاجة إليه والإحساس بنعمته وهو الصيام. Nah, Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar ini adalah seorang mufti di Al-Azhar. Ya. Beliau adalah seorang faqih, fuqaha daripada ulama Al-Azhar. Ya. Saya sempat artinya menyaksikan hidup beliau dan sempat juga belajar dari beliau. Beliau seorang pensarah juga di kuliah syariah, tetapi juga beliau bekerja di bidang fatwa di dalam Idaratul Azhar. Beliau mengatakan bahwasanya memperingat atau ihtifal ya, menyelenggarakan maulid dan memperingatkan maulid secara umum, di sana tidak ada dalil yang mencegahnya. Namun mencegahnya apa? Yang dicegah itu apa? Yang dilarang apa? Kamu membuat ibadah baru.
antastahdisa fihi ibadatan laisa laha aslun fid din. Jadi melaksanakan sesuatu yang baru, sebuah ibadah yang tidak ada asalnya dalam agama. Sedangkan maulid semua ada asalnya, ada dalilnya. Ya. Berkumpul bersama-sama ada dalilnya, berjamaah, mengeluarkan dana, ya, sumbangan untuk itu ada dalilnya, bersedekah, kemudian berzikir ada dalilnya, bersalawat ada dalilnya, mendengarkan ayat Al-Quran ada dalilnya, kemudian mendengarkan mau'izah ada dalilnya, gitu. Dan mendengarkan kisah-kisah Nabi itu juga diperintahkan, ada dalilnya. Ya. Maka tidak ada yang tidak ada asalnya, yang tidak ada dalilnya dalam agama dilaksanakan maulid. Jadi yang dilarang adalah membuat yang baru, ya, ibadah ya, di dalam maulid itu yang tidak ada asalnya. Atau cara menyelenggarakannya yaitu dilarang. Ya. Maulid, ya, terjadi saja ada orang yang melaksanakan maulid tapi melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Saya tengok di Malaysia ini tak ada, kalau di Indonesia ya, banyak yang maulid tapi larang. Saya pernah pergi ke tepi laut selatan. Di situ ada gedung bangunan, katanya tempat ya, Nyai Roro Kidul datang kalau dibacakan maulid. Jadi dia bacakan maulid dan kirim pawatihnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, nanti malam-malam hantu Nyai Roro Kidul datang. Itu jelas ya, muharram, haram. Ada maulid berjoget-joget dangdut, ya, itu juga muharram, dilarang. Atau yuntij muharraman, ya, atau melahirkan yang diharamkan, maka itu ihtifal itu mamnu, ya, mamnu. Tapi mamnu juga la lidzatihi, bukan maulidnya yang haram, tetapi lima yu'radu lahu, yang menimpa maulid itu, ya, karena mengakibatkan haram. Dan benarlah pada seorang muslim bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, ya, benar waqad sahha fi Muslim fi hadis Muslim, fi sahih Muslim. Dan benar ada diriwayatkan dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan ya, setiap minggu peringatan maulidnya, peringatan diutusnya sebagai rasul. Ya, peringatannya wadzalika, yaitu dengan cara apa? Menjahirkan ubudiyah kepada Allah, menjahirkan keperluan kepada Allah, menjahirkan apa lagi? Ikhsas, ya. La fi uslubin fihi izharun lil ubudiyah wal hajatu ila Allah wal ikhsasu bi ni'matihi, dan merasakan nikmat Allah. Apa Nabi menyambut maulidnya setiap minggu? Puasa. Nabi setiap hari Senin puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu puasa hari Senin? Beliau mengatakan bahwa di hari Senin inilah aku dilahirkan. Nabi menyebut, ya, fihi wulidtu, ya, aku di hari Senin inilah aku dilahirkan, maka aku puasa. Maka jelas puasanya adalah karena bersyukur bahwa hari itu dia adalah hari kelahirannya. Setiap minggu gitu. Namun menyambutnya dengan ibadah. Orang mengatakan ya kalau gitu puasalah. Ya. Namun ulama tidak menemukan dalil, ya, bahwa menyambutnya dengan ibadah, dengan puasa. Ya, hanya amalan Nabi seperti itu. Nah, maka ulama mengkiaskan, maka ibadah apapun boleh. Karena ibadah itu selama tidak ada yang dalil yang melarangnya, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Al-aslu fil asya al-ibaha. Al-aslu fid din al-ibaha. Illa, kecuali ketika ada yang mengharamkannya. Nah. والشخصية العظيمة التي تركت آثارا طيبة في أي ميدان
بيان من ميادين الخير كالأنبياء والعلماء والخالق لا مانع أبدا أن نبحث عن جوانب عظمة في تاريخه وذلك من أجل التأسي والاعتبار حيث لم يرد دليل مقبول ينهى عنه ذلك بل أن الأدلة كثيرة تدل بعمومها على جوازه بل تشجع عليه قد قص الله علينا في القرآن الكريم أخبار الرسل وغيرهم ومن ما قال في حكمة ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sosok yang agung, syakhsiyah al-azim, sosok yang agung yang telah meninggalkan kesan baik di berbagai medan kebaikan seperti para nabi, para ulama, para komanda. Tidak ada larangan sama sekali untuk mencari sisi keagungannya dalam sejarahnya. Artinya kita duduk bersama, kita ceritakan. Itu kan namanya memperingati. Misalnya pahlawan, kita duduk bersama, siapa yang tahu sejarah almarhum ini, itu saya ceritakan, kita dengar, karena itu akan kita akan mengambil keteladanannya, kita akan mengambil pelajarannya. Nah itu la mani'a, tidak ada larangan untuk mencari sisi keagungan sejarahnya. Kenapa? Wadzalika min ajli ta'assi wal itibar, untuk meneladani keteladanan dan untuk mengambil pelajaran. Di mana tidak ada dalil, tidak ada dalil yang makbul yang melarangnya hal itu. Bahkan bahwasanya dalil-dalil itu banyak yang menunjukkan makna umum atas kebolehannya. Bahkan tusajji alaih, menghancurkan, memotivasi tusajji alaih. Di mana Allah telah bercerita kepada kita. Qassallahu alaina fil Qur'ani akhbarar rusul wa ghairahum. Bahkan Quran sendiri mengisahkan kepada kita sejarah-sejarah, cerita-cerita para rasul. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Gitu. Dan lain-lain. Kan yang dikandung apa yang dikatakan dalam hikmah itu. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di dalam kisah-kisah para nabi ada ibrah, ada pelajaran li ulil albab, bagi orang yang berakal. Ini salah satu anjuran untuk zikroyat, untuk zikra, untuk mengenang orang yang sudah wafat. Dan banyak lagi kita disuruh beriktidak kepada orang yang sudah wafat. Man arada al-iqtida falyaqtadi biman qadmat, katanya. Barang siapa yang ingin meneladani, teladanilah orang yang mati. Fa innal hayy la tu'man ghailatuhu. Fa innal hayy la tu'man ghailatuhu. Karena kalau masih hidup, masih belum aman, masih berkemungkinan melakukan keburukan. Tapi kalau sudah mati, mungkin mereka sudah bertobat, kita mendoakannya agar dihapuskan dosanya, maka yang tertinggal, yang terbaki, yang tersisa adalah kisah-kisah kebaikannya. Dan Nabi pun menyuruh orang yang sudah mati itu hanya menyebut, mengingat kebaikannya. Itu merupakan sunnah. Merupakan sunnah menyebut kebaikan-kebaikan yang orang yang sudah mati. Karena kalau kita menyebut banyak kebaikannya, maka Allah memasukkan dia ke surga. Gitu. Dan para ulama, para aulia, dan asalnya Nabi dirayakan maulidnya. Maka banyak sejarah yang penting. Nah, wahtammat الطرق الصوفية بموالد اهتماما كبيرا في عالم الإسلام عامة، وهي الاحتفال بذكرى شيوخ الطرق الصوفية وأولياء الله الصالحين. Maka tarekat-tarekat sufi itu punya perhatian kepada maulid dengan perhatian yang besar di dunia Islam secara umum. Maulid apa? Yaitu merayakan, memperingati para syekh turuk sufi
dan wali-wali Allah salihin. Kalau di Arab mereka yang kita menyebutnya haul Syekh Fulan, haul, mereka tidak ada istilah haul. Haul itu istilah yang ada di Nusantara saja. Mereka semuanya mawalid. Ya, padahal yang diperingati lahirnya hanya Nabi, yang lain yang diperingati adalah wafatnya. Ya, yang diperingati adalah wafatnya, karena kehidupan para aulia sebetulnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi lah lahirnya hidayah, dan yang wafat ini adalah bentuk ya, orang yang mendapatkan hidayah dan juga yang mengajak manusia kepada hidayah. Maka hidayah itu tidak mati meskipun orang yang bawanya sudah mati. Maka itu sebab diperingati dengan nama mawalid. Namun di kita saja disebut haul karena dilakukannya setiap tahun. Hari kematiannya berpusing itu haul. Yang dilakukannya sebiji sama dengan maulid. Haul itu. Nah, dulu itu digunakan oleh orang-orang sufi untuk mengenang ya, orang-orang soleh. Dari mengenang para nabi, mengenang para sahabat, aulia. Karena itu punya kesan yang baik untuk ya, akhlak, untuk membangun, membina rohani. Itu media, sama dengan zikir, sama dengan qasidah, ya, sama dengan baca hizib, ya. Tapi baca hizib bukan untuk hero ya, baca hizib untuk apa? Menjadi doa, menjadi zikir. Ya. Kalau dibaca hizib itu untuk terbang, untuk makan paku, ya, makan kecoa, ya, itu sama sekali bukan tasawuf, itu adalah ya, bomoh, ya, alias dukun, ya. Itu bukan tasawuf sama sekali. Nah, إذا كانت الموالد تقام لإحياء الذكرى رجالات الإسلام وأعلامه، فالمفروض أن تكون مناسبة تدعيم وتجديد للقيم الإسلام. نعم، للقيم الإسلامية والروحية، لا أن تكون بهذه الصورة المشوهة التي تصحب إقامة الموالد وتعد ورقة رابحة في يد أعداء الطرق الصوفية. وليس العيب في إقامة الموالد، بل هو عيب التنظيم والإعداد. Nah, jika maulid itu didirikan, diselenggarakan untuk menghidupkan peringatan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang besar Islam, maka wajib antakuna munasabati tad'imin wa tajdidin lil qiyamil islami. Maka wajib menjadi munasabah, menyokong dan memperbaharui ya, nilai-nilai Islam dan rohani. Kalau memang maulid itu didirikan untuk mengingat tokoh-tokoh Islam, para aulia, para ulama, maka wajib peringatannya itu menjadi satu munasabah, satu rangka, satu sempena, ya, mentadaim, mentajdid, ya, menyokong dan memperbaharui nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai ruhiyah, seperti yang ada pada rohani yang kita kenang, kita maulidkan, kita haulkan, maka mesti itu juga merupakan satu sempena yang baik untuk menanamkan kembali nilai-nilai itu kepada diri kita. Bukan menjadi satu bukan menjadi dengan surah yang musyawahah, surah yang kabur, ya, yang menyertai dan yang allati tashabu wa tastashibu, dan yang menjadikan pendirian maulid menyertai dan menjadikan pesertaan maulid
pendirian maulid ya itu dengan menghapus nilai-nilai yang baik ya, surah musawwahah. Ini bahkan akan dianggap sebagai waraqatan rabihah. Apa waraqatan rabihah? Ya, waraqah itu artinya kertas, rabihah yang menguntungkan. Ini artinya menguntungkan musuh-musuh orang sufi. Ya, artinya memenuhi catatan orang-orang sufi bahwa tengok ya, musuh-musuh sufi, tengok itu orang sufi ya, maulid joget-joget, padahal itu bukan orang sufi. Tengok itu maulid menjemput Nyi Roro Kidul, menjemput apa begitu. Lihat itu maulid campur laki dan perempuan. Lihat itu maulid. Nah ini menjadi kertas keuntungan di tangan musuh. Artinya merupakan catatan orang musuh-musuh tarekat Sufiyah untuk memburukkan tasawuf. Karena semua orang bicara tentang bahwa tasawuf itu buruk, itu bukan orang sufi yang melakukannya. Ya, orang-orang yang melakukan cara sufi tetapi tidak mengikuti orang-orang sufi. Contoh misalnya tahlil, ya, zikir jamaah. Siapa yang pertama melakukan itu dan menghidupkan itu? Orang sufi. Lalu kemudian menjadi adat umum. Itu. Ya. Seperti maulid juga. Ya, orang sufi yang melakukannya akhirnya menjadi adat orang Islam semuanya. Lalu karena mereka itu tidak ada adabnya, tidak ada manhajnya, tidak tahu untuk apa maulid, ya dia buat macam-macam yang melanggar syariah. Nah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh tarikat, orang yang tidak suka tarikat, nah itu mengatakan, itulah menjadi waraqah rabihah. Ya. Pada tangan musuh-musuh. Ya. Maka aibnya bukan menyelenggarakan maulid, aibnya adalah tanzimnya itu. Ya. Cara pengaturan maulidnya, dan cara persiapan maulidnya. Bil haqiqah. وفي الحقيقة أن هذه المواد في طرق الصوفية هذه الموالد أن هذه الموالد في طرق الصوفية هي كمنهج من مناهج دعوتهم إلى الله تعالى، ولكل واحد منها كيفيته الخاصة، والهدف واحد وهو يدعو إلى ذكر السابقين من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصحابة رضي الله عنهم ورجالات الإسلام والأعلام من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ومعرفة سيرهم للاستفادة من العبر والحكم، وهذا جائز في الإسلام، ولكن لا ننكر أن هناك مظاهر تخالف السنة المطهرة نتيجة الجهل بتعاليم الإسلام min ba'di abda'i turuq sufi. Pada hakikatnya maulid di dalam tarekat sufi itu adalah kaidah, manhaj, ya, metode. Ya, metode dakwah mereka mengajak kepada Allah. Kenapa? Karena orang di dalam tasawuf itu yang dilakukan adalah melakukan ibadah karena Allah agar Allah memberikan akhlak-akhlak mulia. Dan ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang punya akhlak mulia mereka kenang agar menjadi contoh, agar menjadi teladan ya, dengan menceritakan akhlak mereka terutama Nabi. Maka itulah manhaj dakwah mereka. Dakwah mereka adalah agar memiliki akhlak. Ya, maka menyelenggarakan peringatan-peringatan itu. Namun setiap satu daripada tarekat-tarekat sufi itu punya cara yang khusus. Tujuannya satu, yaitu mengajak untuk mengingat yang terdahulu daripada Nabi SAW dan keluarga Nabi, para sahabat, tokoh-tokoh Islam, daripada para wali yang saleh, para ulama amilin, dan juga mengenal sejarah mereka untuk mengambil faidah ya, daripada ibrah, ya, pelajaran serta hikmah-hikmah. Ini boleh dalam Islam. Namun kita tidak mengingkari bahwa di sana ada fenomena yang menyalahi sunnah. Itu disebabkan apa? Natijah daripada kebodohan dalam ajaran Islam dari sebagian anak-anak tarekat, artinya orang-orang yang bertarekat.
Ya, karena itu dilakukan oleh orang-orang yang bertarekat tapi berlatar belakang tidak berilmu. Ya, maka dia buat macam-macam. Ya. Orang sufi tidak mengingkari, tapi itu bukan ajaran sufi, bukan manhaj sufi sama sekali. Nah, وهؤلاء الجهلاء شوهوا صورة الطرق الصوفية لأنهم ظنوا أن التصوف في الطرق الصوفية ليس إلا موالد وخرق وعمامة موالد وخرق وعمامة ملونة بألوان متنوعة حمراء أو خضراء أو سوداء وحركة ورقصات وغيرها. Mereka orang-orang bodoh telah mengkaburkan rupa tarekat sufi karena mereka menyangka bahwa tasawuf, ya, mereka menyangka bahwa tasawuf yang ada pada tarekat sufi hanyalah mawali, hanyalah khuruq, jama' khirqah, artinya pakaian yang khuruq itu kalau banyak jadi seperti tampalan-tampalan, ya, gitu. Atau imamah. Semua pakai imamah dengan imamah yang berwarna-warni, yang merah, hijau, hitam, lalu harakat-harakat, ya, rakasat-rakasat dan lain-lain. Nah, orang yang menyangka bahwa tasawuf hanyalah itu adalah orang-orang bodoh yang mengkaburkan, yang menghapuskan surah tarekat sufi yang sebenarnya. Ya, mereka menyangka bahwa orang bertarekat itu berqasidah aja. Ya, orang tarekat itu zikir yang ilah. Udah. Nah, lepas itu tidur. Ya, ilah, maksiat gitu. Itu sama sekali yang dibacanya memang itu dari tarekat, tetapi cara dan pandangannya bahwa tarekat adalah itu yang mengkaburkan, ya, gambar atau rupa surah tarekat at-tasawuf yang sebenarnya. Nah, 4 ini adalah khasais. Khasais itu ciri khas, ya, yang ada di tasawuf tidak ada di yang lain, itu khasais. Ya, maulid itu hanya ada di orang sufi. Ya, bacaan-bacaan hizib, rawatib, aurad itu adalah orang sufi. Dan qasidah, insyad itu juga ciri khas orang sufi. Dan al-khirqah, tanda bahwa dia telah taubat, dikasih satu imamah misalnya atau jubah. Wah, tanda dia telah selesai khalwah, dikasih tanda, ya. Kemudian dia telah usul kepada Allah, dikasih tanda jubah, tanda apa, ya. Nah, akhirnya setelah itu dia bertarekat itu menunjukkan hirqah itu. Atau kalau kelompok dia sorbannya hijau semua, merah semua, ya. Terus berqasidah, setelah berqasidah terus, ya, joget-joget, ya. Dia kira itu tarekat, itu bukan, ya. Kita sudah pelajari bahwa qasidah bagi orang sufi itu adalah apa? Istijmam. Apalagi? Istihdar. Tanaffus. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang sufi itu membangun zikir di dalam hatinya. Dan mereka yang merasakan bahwa orang yang selalu zikir hatinya tidak pernah berhenti, maka letih. Itu sebab sesekali ketika kumpul bersama, dia nak rehat, nak rekreasi, jom kita berqasidah, begitu. Ya, rawihu al-qulub katanya, li'annal qalba yumil. Ya, sesekali rehatkan hati, karena hati kalau terlampau letih, jemu, bosan. Nah, mereka tahu berapa teguk dia minum kerehatan itu. Nah, apapun itu bentuk ghaflah, tetapi dalam hudur.
Nah mereka tidak mau terlampau banyak. Ya, ini qasidah dari petang sampai pagi mabok. Mabok qasidah itu bahkan semalam kita terang bahwa jika orang berqasidah, dia pilih satu tajuk qasidah yang sudah ratusan kali dia lantunkan, itu tidak boleh. Tidak boleh ada satu qasidah sudah tak ada kesan mendengarnya. Itu melanggar adab. Karena tujuan berqasidah bukan bernyanyi, tetapi memberikan asar. Memberikan asar. Di dalam itu 4 ini adalah khasais. Ya, kita selesai di bab 2 ya. Bab 2 pertama adalah apa? Malamih ya, ciri umum. Ya, ada ciri umum, ada ciri khusus. Ciri umumnya tarekat, syekh, murid, baiat. Kemudian cara bergabung masuk ke dalam tarekat. Ya, ada bai'ah dan ada talqin. Ya, dan kemudian khasais, ciri khusus. Ya, ciri khusus yang ada di dalam tarekat. Taib. Insyaallah nanti lepas raya ini adalah maddah yang muqarrar tahun 2 dan tahun 3. Ya. Jika ada imtihan ya maka ada soalan daripada buku ini nih. Ya. Insyaallah nanti kita sambung pasal ketiga dan seterusnya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.